Sistem operasi, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang eh, manajemen sistem operasi. Ya, jadi kita review dulu apa itu operating system. Operating system adalah software penghubung antara hardware dengan perangkat lunak. Ya. Jadi dia menghubungkan antara hardware, hardware itu apa? Mesin ya. Ada VGA, ada LAN, ada sound ya, ada not bridge, short bridge dan sebagainya itu. Ya, intinya kualitas daripada mainboard itu ya terhadap user pengguna ya. Jadi pengguna mesin di tengah-tengahnya itu adalah operating system. Ya, istilahnya adalah kernel ya, kernelnya ya. Kernel daripada mesin daripada x86 ibaratnya seperti itu. Kalau kita pakai Windows. Sistem operasi Windows. akan menghubungkan perangkat keras dengan pengguna. Oke. Ini secara garis besar ya kita review. Jadi ada mesinnya ya. Tiap-tiap mesin itu kadang di dalamnya ada microprogramming ya. RTOS ya, bahasa itu RTOS. Itu contoh ya chipset-chipset yang aktif ya. Misalkan ada BIOS atau BIOS ataupun ROM di situ di dalamnya ada program lagi ya. Atau di dalam VGA itu kadang punya apa program juga di dalamnya ya. Nah, ini semua dalam masuk kategori perangkat-perangkat lah ibaratnya seperti itu. Nanti dari perangkat-perangkat itu ya sama seperti kayak di ya semua yang memiliki chip ya biasanya itu di dalamnya sudah ada program di dalamnya ya. Semua perangkat-perangkat yang terpisah itu ya itu menggunakan bahasa mesin ya, bahasa mesin dengan bahasa mesin ya. Bahasa mesin di sini itu bahasa pembentuk operating system, bahasa pembentuk Windows. Kalau kita lihat di beberapa reference seperti ini ya, bahasa mesin itu terbuat dari apa sih ya. Kalau untuk Windows atau Linux itu umumnya pakai bahasa C. Ya ada bahasa C atau bahasa C++. Ya, seperti itu. Bahasa apa yang digunakan dalam menulis sistem operasi? Ini ya contoh ya dari bacaan ini. Framebox Indoor.com ini. Untuk Linux, Ubuntu, Android umumnya menggunakan bahasa C dan bahasa C++. Windows menggunakan kernel yang ditulis dalam bahasa C dengan aplikasi dalam C++. Ya. Kernel dalam bahasa C untuk dengan aplikasi C++ ya. C++ ya bahasa induknya bahasa C ya. Android juga menggunakan beberapa Java. Kalau Android dia menggunakan Java juga berasal dari bahasa C ya, seperti itu. Bahasa pembentuk awalnya ya. Jadi kita lihat dari sini dari perangkat-perangkat yang sendiri-sendiri dengan chip aktifnya tadi ya, kemudian dengan bahasa C pembentuknya ya, gabungan dengan beberapa C yang menghasilkan operating system. Kenapa bahasa C? Karena dia ringkas ya, ringkas artinya ringan lah seperti itu. Kemudian jadilah terbentuklah operating system dalam hal ini Windows ya. Dari Windows baru naiklah ke program-program aplikasi. Kalau kita langsung ke Windows kadang mau ngapain? Ya udah cuma nyala aja udah display aja udah. Ya kan? Kita butuh program aplikasi untuk ngetik kita pakai Notepad. Untuk desain butuh Photoshop ya. Untuk nonton apa dengerin lagu, nonton film ya kita butuh aplikasi lagi. Nah, baru masuklah ke sini ke apa itu namanya? Ada model ya, ada model. Model itu ada compiler, interpreter, sama shell ya. Shell itu komen ya, sama sih. Shell itu juga bagian daripada compiler sebenarnya. Ya ini memaksakan aja nih ya. Compiler, editor, shell. Compiler ataupun interpreter bisa juga dari sini masuk ke bank program. Compiler itu ketik dulu semua baru run. Ya, itu compiler. Kalau interpreter sebaris enter proses, baris enter proses ya, seperti itu. Kalau editor ya editor ya editor ada editor pemrograman terserah ada Visual Studio Code ya, Sublime dan Notepad dan sebagainya. Shell itu ya command lah ya, command line-nya ya. Oke. Ini gambaran daripada operating system ya dari masing-masing komponen sampai ke pengguna. Nah, kita masuk ke manajemen sistem operasi. Jadi teknologi memanage sistem operasi itu terdiri dari apa saja ya. Ada yang mengklasifikasikan itu sampai 7 ya. Komponen sistem operasi ya. Oh, ini grup operating system ya, script-script yang khusus menangani addressing ya, memori utama ya. Memori utama di sini RAM artinya ya. Semua data yang di-load dari operating system ditarik dari hard disk ke RAM. Memori utama itu RAM.
ya, random access memory, yang sifatnya adalah menguap atau volatile. Yang kedua adalah manajemen secondary storage. Ini proses penempatan data pada NTFS ataupun FAT pada hard disk ya, SSD. Kemudian bagaimana memanage sistem I/O, input output, ngelink ke cetak ke printer, cetak ke scanner, input dari keyboard, input lari ke Bluetooth ya, I/O lah intinya. Memanage ya. Jadi ada sistem operasi khusus menangani itu. Kemudian ada lagi yang menangani berkas ya. Berkas itu history ya, arsip-arsip. Ini sama kayak secondary sepertinya. Oh, beda. Kalau yang ini memanage bagian hardware-nya, ini bagian filenya ya. Sistem proteksi tentunya ya, ada juga untuk mengamankan operating system jelasnya, kejaringan dan manajemen proses. Ini saya ambil dari jurnal sistem operasi terbaru ya, manajemen ya. Kalau yang lama itu kadang hanya dibagi dari input dan output. Ada lagi terbagi menjadi bagian input, proses sama output. Kalau ini lebih rinci lagi ya, dibagi menjadi beberapa bagian. Tapi ini adalah konsep ya, teori ya. Artinya beberapa referensi bisa berbeda ya. Tapi yang jelas beberapa yang terbaru modelnya sudah seperti ini. 7 bagian bagaimana kita bikin manage suatu operating system itu menghasilkan blok-blok bagian proses. Sistem operasi dapat dikatakan adalah perangkat lunak yang sangat kompleks, ya jelas ya, software yang sangat kompleks. Tepatnya software basic ya, kalau nggak ada operating system ya kita nggak bisa ada Word, Excel nggak bisa ya, butuh operating system. Udah seperti itu. Karena butuh firmware ya, firmware untuk mengakses hardware. Nah, baru kita dengan software-software kecil mengakses firmware tadi. Manajemen sistem operasi. Oke, ada juga yang menuliskan seperti ini. Ya, ada juga ya. Pengguna hardware. Hardware ada bagian manajemen, memori, file management, user interface. Di sini nggak ngebahas jaringan ataupun security-nya ya. Ada juga yang model seperti ini. Ya, ada juga yang model seperti ini lebih lengkap sih ya. Kita baca satu-satu ya. Manajemen proses. Manajemen proses nih ya, memanage proses. Sekarang lagi ngapain nih? Jadi fungsi-fungsi interrupt yang jelas di sini ya. Oh, pengguna lagi mau buka Word. Udah, dia narik data dari hard disk, stress masuk ke dalam memori utama atau RAM. Membuat dan menghapus proses pengguna di dalam dan sistem proses. Oke. Kalau udah selesai Word-nya tutup ya close, dia tutup ya. Jadi memorinya kosong lagi ya. Kalau kita lihat di grafiknya itu kan ada ya. Kalau lagi buka yang banyak sibuk dia. Kalau lagi sedikit ya ditutup, berarti tidak sibuk ya grafiknya. Menunda atau melanjutkan proses berdasarkan antrian. Oke, FIFO ya. Konsepnya adalah FIFO. Kita buka Word, ya loading dulu Word-nya ya. Terus kita buka Excel, otomatis yang kebuka Word-nya dulu baru Excel. Seperti itu. Tapi tetap ya, walaupun begitu, operating system yang modern sekarang ini udah pasti menerapkan model interrupt. Jadi bukan first in first out lagi. Jadi mana yang kecil ya, dia yang ke proses yang muncul duluan ya. Kita buka Word sama buka Notepad, ini lagi loading, Notepad udah kebuka. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan model Vivo lagi sebenarnya ya, tapi modelnya model sistem waktu nyata ya bahasanya. Itu apa ya? Mana yang keakses duluan bisa diproses duluan, itu yang ke proses. Karena modelnya paralel dia ya. Udah model multitasking, jadi kan mekanisme untuk sinkronis ya, jalan bersamaan. Tujuannya adalah menghindarkan terjadinya inkonsistensi data. Ya, untuk mengakses data yang sama, juga untuk mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Itu proses ya, memproses. Artinya ini kalau proses ini gimana ya? Kayaknya hubungannya dengan misalkan gini ya. Ada suatu lagu ya, .mp3 kita buka pakai Winamp. Terus kita buka juga pakai program yang lain, otomatis program yang kedua yang ngeklik itu nggak bisa buka ya, karena yang ini lagi dipakai oleh program pertama tadi ya, seperti itu. Untuk mengatur inkonsistensi ya, betul. Atau kita lagi buka Notepad ya, terus file itu dibuka juga oleh WordPad. Ini berubah di WordPad-nya nanti reload. Yang mengatur seperti itulah ya. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock buntu. Ini kalau buntu gimana? Crash. Ya, ada crash. Gimana crash? Nah, dia ngatur manajemen proses. Tentunya
Manajemen proses ini yang mengendalikan adalah FBUS ya. Jadi di dalam motherboard lajur-lajur itu menghubungkan antara prosesor dengan memori utama itu ada chip namanya chip North Bridge ya. Chipset utara yang ukurannya yang posisinya dekat dengan prosesor dan memori ya. Itu mengatur aliran data ya dari prosesor ke memori, ngatur data seperti itu. Loh, kenapa harus dari prosesor dan memori? Ya, karena memori itu lincah ya, ringan. Jadi prosesor butuh apa, memori udah siap. Memori udah sih. Apalagi sudah ada sekarang cache memori ya, penghubung antara prosesor dengan memori. Ya ada cache. Kan cache itu tidak hanya di FBUS-nya aja, tidak hanya di lajur-lajur jalannya motherboard, ada juga di cache di prosesor, ada juga cache di memori, di chipnya memori. Jadi sudah makin canggih sekarang. Cache ya, cache memori ya. Nah ini ini dia nih. Wah, udah ada rinciannya ya. Ini contoh nih ya. Wah, ini contoh kasus lama ini ya. Kenapa? Karena frekuensi masih rendah nih, masih 400, masih 100 Hz ya. Sekarang kan udah 1000-an ya, 2000 bahkan ya. Oke. Ini contohnya seperti ini. Jadi dari CPU ya memproses sesuatu misalnya dia ke North Bridge. Ya, North Bridge mengatur ya. Oh, ya ada butuhan data apa nih? Butuh apa nih? Oh, larinya ke VGA, kayak ke VGA. Oh, larinya ke memori ya. Ya. Atau dia kerjasama dengan Southbridge untuk lari ke Ethernet card, ke sound card ya, ke apa namanya I/O yang lain, ke printer dan sebagainya seperti itu, ke USB dan sebagainya, itu lari ke Southbridge ya. Ini contoh CPU ke Northbridge nih, kita lihat 100 MHz 3200 Mbps size kecepatannya ya, megabit per second ya. 200 MHz 6400 MB per second. Ini dulu, ini udah lama ini sebenarnya. 10 tahun yang lalu ini. Ya, tapi beberapa jurnal lebih ekstrim lagi yang masih 386 486 jadul banget ya. Ini udah agak mending lah ya. Beberapa jurnal 2007 nih ya. Kalau yang sekarang beberapa referensi udah angkanya udah tak terhingga ya, udah banyak sekali. Tapi ini contoh. Ya, contoh. Jadi ada nih ya, CPU di dalam CPU juga sudah ada memory case-nya ya. Jadi data dari RAM ya itu tidak langsung hilang kalau habis nge-close, dia masih ada di dalam cache prosesor sehingga pas kalau kita lagi buka lagi cepat dia proses. Oh tadi barusan ini masih ingat ya. Ya seperti itu. Ini adalah manajemen proses. Masuk ke yang kedua, manajemen memori utama. Jadi udah ya, manajemen proses, manajemen memori utama. Jadi proses di dalam memori RAM. Oh udah penuh nih. Sistem operasi memiliki tugas mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan. Jelas ya. Kalau aplikasinya besar, kadang loadingnya lama ya. Apalagi kalau RAM-nya sedikit. Jadi ini harus terukur kan. Kalau prosesornya sekian, memorinya ya harus sekian idealnya seperti itu. Ya. Kalau prosesornya ngebut, RAM-nya kecil, ya jelas dia akan tersendat-sendat ya. Apa namanya? Membuka program itu jadi loading lama seperti itu. Ya. Jadi kalau RAM-nya misalkan kita pakai apa Core i3 ya, berarti pasangan RAM-nya berapa? Umumnya 2 GB. Core i5 umumnya berapa? Core i5 itu 4 GB ya. Core i7 umurnya 8 GB ya. Pasangannya seperti itu atau lebih kurangnya seperti itu. Sebenarnya sih udah gede banget ya giga ya, tapi kan masalahnya aplikasi proses render kualitas VGA itu makin tinggi-tinggi sehingga otomatis boros memori seperti itu. Ini manajemen memori utama nih. Artinya dia butuh berapa nih ketersediaan di memori. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Oke, jadi sentralnya itu memori utama. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile dan menguap. Kita buka Word, ngetik, nggak nyimpan nih, mati lampu, datanya akan hilang. Ya seperti itu. Tapi tetap, kok saya nulis masih ada pak, yang saya tulis tadi, itu kualitas daripada software ya. Tapi kan Wordnya ketutup sama kalau dihidupin ya kan. Kalau yang kita ketik masih ada itu karena kemampuan softwarenya untuk auto backup. Oke lanjut. Di sini ini urutan ya. Data 1, data 2, data-datanya ya, data execute, write gitu ya, addressingnya ya.
Vivo. Apa ini Vivo? Vivo itu load data ya. Ini juga paralel mestinya ini ya, paralel. Jadi sembari buka apa, naruh apa, modelnya multitasking udah. Masuk ke manajemen sistem berkas. Ini masuknya proses ke harddisknya ya, ke non volatile ya. Volatile artinya menguap ya. Jadi kalau volatile menguap ya RAM, tidak menguap ya harddisk, SSD, flash disk kalau dulu ya. Membuat berkas, menghapus berkas, menulis berkas ya otomatis ya. Oke. Ini program urutan ya dari memori ya, bus FBus menuju node bridge ya. Ke short bridge lari ke perangkat ya. Jadi yang mengatur hard disk, SSD itu adalah short bridge. Kalau lihat di komputer apa lihat di mainboard ya. Ada kemarin ada node bridge, ada short bridge. Nah, ini memori bus ini FSB itu ya. Jalur-jalur pembentuk kecepatan jalur di sininya. Dari node bridge ke grafis ya. Kalau sekarang ini AGP udah nggak ada ya, ini 2007 nih AGP nih. Sekarang udah PCI Express sekian ya, 16X. Oke, masuk ke I/O, sistem output, input ya. Gunanya untuk penjadwalan, pengalamatan, ISO, buffering. Apa sih maksudnya itu? Ya, contoh kita ke Ethernet ya, ke Ethernet shield, ya, ke Ethernet ya. Otomatis ngatur jaringan buffering ya. Tadi koneksi dengan siapa, dia masih menyimpan datanya. Masing-masing sudah memiliki proses buffering ya. Scheduling penjadwalan ya. Masing-masing udah bisa ngatur itu atau pengalamatan, spooling ya, atau driver. Ya ini uraiannya menjelaskan lah artinya lebih detail daripada proses pada mainboard. Operating system memory file management input output apa saja? Ini sama ya, ada 7 bagian tadi ya. Manager proses, memori utama ya, file management, resource allocation, interpreting user comment ya, security-nya masuk kemari kayaknya nih. Ya, resource apa ke interpreting. Input output control ya. Ada juga yang menulis seperti ini modelnya ya. Ya, kita tetap pakai yang awal aja ya. Jadi manajemen sistem operasi terdiri dari 7 bagian ya. Memanage berkas, memanage proteksi, jaringan dan sebagainya. Karena emang jaringan juga sendiri kan udah luas ya, lari ke SSID, hotspot itu udah butuh penanganan khusus ya. Manajemen penyimpanan sekunder ya. Sekunder ini nanti lari ke hard disk ya. Ini penyimpanan filenya ya maksudnya ya. Kalau yang atas tadi hard disknya. Oh, ini berkasnya filenya ya. Yang bawah ini ke hard disk ataupun ke SSD. Adalah sarana menyimpan yang berada dan seketika di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Oke, maksudnya setelah memori RAM ya ke hard disk. Sifatnya apa? Data nama tidak berhubungan langsung dengan bus CPU ya. Dia melalui tepatnya short bridge ya. North bridge baru ke short bridge. Lebih lambat. Ya lebih lambat ya karena dia model magnetik masih ya. Walaupun makanya lebih cepat kalau pakai SSD ya. Dia teknologi udah teknologi RAM. Harganya lebih murah daripada teknologi RAM. Ya jelas, hard disk biasa lebih 1 tera 500.000 ya, SSD 1 tera hampir 1,2 ya, seperti itu. Ini ya, dari short bridge ya. Dari CPU dia ke North bridge ke short bridge baru ini. Jadi kembali ke North bridge. Kemudian ada penjelasan di sini ya, saya ambil dari guru99.com. Ada memori utama ya. Di memori utama itu isinya apa sih? Sebagian adalah operating system yang di load ya. Tepatnya driver-driver. Kemudian adalah user space ya, apa yang dia buka misalkan ya aplikasi-aplikasi. Kemudian dia ada apa? Swap ya. Swap itu penghubung antara memori dengan hard disk ya, swap. Jadi ada settingan swap ya, scan gitu misalkan. Jadi kalau komputer kita berat, swap itu terisi banyak, ya dia akan lama ya, kerasa banget tuh ya, kadang penuh ya. Contoh saya seperti ini udah penuh banget nih. Kalau emang udah penuh dia akan melambat ya, ya udah merah-merah gini nih, kerasa banget nih kalau kita buka aplikasi apa. Oke, kita masuk lagi ke
swap in, swap out ya. Ini menjelas ya. Clear, post, dan sebagainya. Post and post ya. Pull and post. Masuk ke manajemen proteksi keamanan. Ya. Ini kita masuk ke sub ya. Kenapa operating system ada manajemen yang menangani bagian proteksi dan keamanan? Ini karena udah bukan hal yang apalagi ya. Bukan rahasia umum lagi bahwa kita butuh keamanan dan butuh tindakan-tindakan khusus. Sistem operasi bahkan ada sub khusus. Bahkan sekarang sistem operasi wajib sudah ada firewallnya, wajib sudah ada antivirus bawaannya. Sehingga kadang kita install sesuatu ke protect, ya. Kita mengupdate sesuatu gagal ya karena kekunci dan sebagainya. Proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Oke, sistem komputer dan data dalam terancam dari aspek ancaman, threat, penyusup. Ya, seperti itu. Nggak sembarangan ya, kita habis install operating system, ngeping aja minimal contoh. Pasti ada yang bisa, ada yang enggak ya. Apalagi untuk Windows yang terbaru ya, Windows 10 misalkan ya. Kita nginstal apa ya, contoh kita bikin aplikasi thread ya misalkan ya, langsung kehapus sama dia. Kita bikin trojan ya, latihan trojan, langsung kehapus sama ini, sama sistem operasi, karena itu udah bagian daripada sistem operasi ya, seperti itu. Oke ya, lanjut lagi. Di sini adalah pengetahuan tentang pertahanan ya. Oke, ini modelnya seperti itu. Dari physical, urutannya gimana sih model security-nya? Dari physical security, nanti masuk ke ini ya, dari bentuk physical ya. Oh, ini sistem keamanan ya. Urutannya gimana sih? Dari physical ya digembok lah, dikasih keamanan ya, kasih satpam lah ibaratnya gitu ya secara fisik. Kemudian secara langkah berikutnya ya. Firewall jangan lupa, VPN kasih ya. Prosedur karantinanya gimana, pakai DMZ tentunya ini ya. Internal network bagaimana? Ya, jaringan di dalamnya tuh dipastikan tuh jaringannya di IP-nya di scat ya, nggak sembarangan IP bisa masuk, bisa join, colok kabel langsung connect ya. Diatur IP-nya. Dari sisi hostnya bagaimana? Ya, pertajam tuh loginnya ya, dan sebagainya tuh ya. Aplikasinya gimana? Aplikasinya yang ori lah ya, dijagalah jangan sampai install sesuatu yang nggak diketahui, yang tak dikenal sumbernya ya. Atau dari data bagaimana? Ya, seperti itu. Ya, ini rule ya, rule proteksi daripada keamanan. Ini di luar dari pembahasan OS sebenarnya. OS kan cuma bahas di sini aja nih, physical security dan firewall ini aja sebenarnya. Tapi ini nggak apalah untuk pengetahuan kita ya, tahapan-tahapan saran untuk mengamankan. Seperti itu. Ya, seperti itu rekan-rekan. Saya kira nggak ada masalah ya, materinya masih ringan ini.